Oke, balik lagi sama gue si Trade. Sekarang kita mau lihat untuk weekly outlook kita ya. Ini kemungkinan bakal jadi minggu yang menyenangkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari bulanan lagi dulu, ya, kita pelan balik dari awal. Bulanan kita untuk dolar index kita udah masuk ke bulanan punya fair value gap. Ini respect candle bagus. Dan sekarang kita udah mulai incer bagian bawah daripada candle ya. Jadi ini udah pertanda yang bagus, udah sweeping bawah ya, tapi kita masih ada 12 hari. Untuk lihat candle ini masih nggak terlalu bagus buat kita bisa lanjut ke bawah. Tapi nggak masalah, kenapa? Karena di mingguan kita ninggalin fair value gap di sini. Dan karena ini udah closing candle, jadi kita masih ada fair value gap di daerah yang ini. Ya, ini candle udah bagus banget buat lanjut turun. Ya, tinggal masuk sini, habis itu turun incer bawah ya. Jadi itu menurut gua untuk weekly-nya ya. Kita masuk ke fair value gap, sweep di lower time frame, habis itu kita dapat konfirmasi buat lanjut turun. Permasalahannya adalah ketika pas di sini kita dapat fair value gap untuk daily ya. Jadi nanti bakal ada battle. Pertama ini pas di sini ya, kita masuk sweep yang ini, masuk fair value gap daily. Kalau misalnya ini daily-nya nggak kuat, ini kedua baru kita bisa masuk dengan enak. Habis itu target bawah. Oke, itu aja untuk inceran minggu ini. Tapi kelihatannya udah cukup settle buat bearish, incer ke target weekly atau bulanan target ini ya. Di 4 jam kita coba lihat lagi dulu. Ya, order flow udah balik bullish dulu. Sementara biarinin dulu, santai. Untuk Euro USD, AUD USD, kita coba lihat. Dari bulanan dulu, bulanan kita udah masuk ke bulanan punya fair value gap, habis itu tinggal incar atas ya. Tapi balik, candlenya nggak terlalu bagus. Untuk weekly-nya, apakah kita ada fair value gap? Nggak ada, jadi ini kita jelek ya. Kita nggak mau ambil untuk AUD USD, kita mau biarinin aja ya. Tapi coba kita lihat dulu pelan-pelan. Ini udah dimitigasi, harusnya udah tinggal incar atas. Ya, ini harusnya bisa lanjut atas. Masalah kita nanti ada di sini. Ya. Tapi setelah itu nggak ada apa-apa. Coba lihat di daily. Daily masih bullish ya, bullishnya bagus sebenarnya. Tapi balik kita ada ini, order flow-nya kita masih bearish. Kita di sini bullish, di sini kita bisa ambil untuk naik. Ya, order block ini. Mitigation candle-nya, mitigation block. Ya, udah tinggal naik. Ini boleh kita set alert. Kita lihat nanti seperti apa. Euro USD. Ya. Masuk. Ini udah jelas, ini juga bagus. Ya. Kita buat weekly punya fair value gap lebih bagus lagi. Ya, ada weekly punya fair value gap. Coba kita lihat di bawah. Sebenarnya bagus. Kenapa? Karena dia bikin fair value gap. Kita di sini, habis itu masuk. Kita nge-disrespect yang ini nanti harusnya. Tinggal lanjut, incer daily punya high. Ya, gitu aja. Masuk ke ini. Order block yang ini ya. Atau ini. Jadi antara ini masuk ke weekly punya fair value gap atau masuk ke daily punya order block, lanjut naik. Coba lihat lagi di weekly. Ya, weekly nggak ada apa-apa. Tapi sementara ini cukup bearish, jadi ya. Nih, inceran untuk daily. Ini delete aja, udah nggak pakai. GU, kita coba lihat. Kita sweeping atas. Sebenarnya nggak terlalu bagus. Oke, dia masuk sini. Out ya, nggak ada apa-apa. Masih belum ada apa-apa maksudnya. Weekly, oke. Weekly kita dapat fair value gap di sini. Bagus untuk lanjut naik.
Tapi kalau misalnya lihat secara ini strukturnya, ini fair value gap pertama kita nggak bisa nahan, artinya kita masuk mana? Nanti ke nih ya, order block kita sini. Jadi antara setelah fair value gap weekly atau daily punya order block, baru kita lanjut naik ke atas target. Nih ya, tetap di daily high. Ya. Oke, itu aja untuk GBP USD NZD. Gue jarang trade ini, biarin aja. Kita ke BTC ya. Coba lihat satu bulannya, satu bulan nih cukup baik. Kita udah sweeping atas. Dengan candle yang seperti ini, kita tetap berharap untuk naik dari bulan sebelumnya. Weekly ini akhirnya kemungkinan ada tanda-tanda mau turun ya. Kita tunggu closing nanti. Kalau misalnya closingnya seperti ini, gue berharap dia bisa turun dulu, baru kita lanjut akumulasi cari atas seperti itu. Di daily sebenarnya masih belum ada apa-apa ya, nggak ada fair value gap jelas untuk di daily. Terakhir kita mitigasi yang ini fair value gapnya. Jadi ini adalah low di daily. Ya ini low di daily, ini adalah high-nya. Jadi kalau misalnya ini nggak bisa nahan, kemungkinan kita bisa incar bawahnya yang ini. Soalnya di atas nggak ada fair value gap baru ya. Oke, seperti itu aja untuk BTC USD. Silver. Ya. Silver sebenarnya bagus. Udah nyampe atas. Cuman gua nggak terlalu suka silver. Kenapa? Karena spreadnya cukup gede ya. Jadi kita biarin ini aja. Kita next ke gold. Gila, ramean. Gold bulanan. Kita coba lihat. Fair value gap mitigasi, abis itu nggak ada lagi ya. Ini nge-sweep nggak juga. Oke, menarik. Coba lihat 3 bulan atau 12 bulan deh. Oh ya, oke, ini 12 bulan. Dia ternyata masuk ke 12 bulan punya fair value gap. Lanjut, harusnya bikin fair value gap lagi naik. Coba lihat 3 bulan dulu. 3 bulan nih ya. Nih. Masuk, dia sweep bawah. Ini 3 bulan punya low, sweep. Kalau habis itu mingguan, kita lihat mingguan, ini dia mitigasinya. Apa? Manipulasinya ya, manipulasi. Apa namanya? FVG out, FVG in. Langsung habis itu kita mitigasi di sini. Ini udah enak buat lanjut naik. Ya, ini tempat naiknya. Masuk pertama kali, sweep lagi bawahnya. Setelah sweep bawah, kita bisa cari turun lagi. 13 November 4 jam. Ya, nih in, out. Udah mitigasi, nggak bisa apa-apa. Ini pertama kali dapat fair value. Sini naik, habis itu ini lanjut ya. Ini mitigasinya. Jadi ini lanjut dari atas. Ini cukup baik, bagus. Nah, permasalahannya setelah pullback di sini, gue nggak terlalu suka. Coba lihat lagi jauhan. Nah, ini pullback daily-nya nggak menyenangkan. Kenapa? Karena dia sweep atas ini. Sweep ATH, abis itu udah. Ini ranging terus. Tapi setelah ini kita udah keluar dari range-nya. Kita udah siap untuk lanjut naik ya ke atas. Untuk range-nya, weekly. Ya, ini dari low-nya. Ini low-nya.
Jadi ya udah tinggal naik sih. Naik lagi ya. Kalau lihat mitigationnya ini ya, sahabat sekalian juga fair value gapnya. Jadi setelah ini mitigasi, kita bisa lanjut incar atas. Atau kalau misalnya nggak mau ini ketinggian, kita bisa pakai order block terakhir aja. Order block terakhir itu ada yang di nih, oke ya. Lihat di daily. Kalau misalnya bingung, sih ini adalah down candle terakhir, up. Ini mitigation di daily. Oke, gitu aja untuk outlooknya. Semoga minggu depan kita dapat move-move yang enak ya. Jadi itu aja dari gue Ctrade, gue sign out. Bye bye. Have a nice week.